Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam kitab Nasha'ihul Ngibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada umatnya dengan sabdanya, "Alaikum bi mujalasatil ulama wastimangi kalamil hukama." Hendaklah wahai umatku supaya kalian bermajelis, supaya kalian bergaul dengan para ulama, kemudian kalian mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Pesan ini sangat penting sekali karena dari lisan para ulama, dari lisan para asadid, dari lisan para habaib, pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan disampaikan oleh para ulama. Ilmu-ilmu kenabian dan kerasulan disampaikan oleh para ulama. Al-Quranul Karim dibacakan oleh mereka, kemudian pemahaman mereka akan disampaikan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mengapa kita hadir di dalam majelis ilmu? Karena memang pada dasarnya kita adalah orang yang tidak punya pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui ilmu sesuatu apapun. Wa ja'alakum musam'al absara wal afidah. Kemudian Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur karena diberikan oleh Allah segala perlengkapan panca indera, pendengaran, penglihatan, dan hati, sehingga kemudian kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Kalaulah tidak ada para ulama, tentu kehidupan ini seperti kehidupan binatang, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya akan memeras yang miskin, yang kuasa akan menindas yang lemah. Kehidupan yang mana tidak ada norma dan aturan. Kehidupan di mana kejahatan-kejahatan merajalela. Sebagaimana ulama mengatakan, laulal ulama la soron nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, tentu kehidupan manusia seperti kehidupan binatang. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah kita bisa bersyukur dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu untuk duduk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Karena pada dasarnya kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, sebenarnya kita juga mendengar dan duduk dengan para nabi dan para rasul. Karena ilmu para ulama adalah ilmu yang berasal dari para nabi dan rasul. Wahai saudaraku, apa pentingnya kita duduk-duduk di dalam majelis ilmu? Yang pertama adalah bahwa kita akan mendapatkan banyak nasihat kehidupan, nasihat-nasihat iman dan takwa. Bagaimana cara kita beramal soleh? Bagaimana cara kita mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dapat nasihat dari para ulama. Bagaimana cara kita hidup dengan akhlak yang mulia dan saling menghargai satu dengan yang lain. Kita juga mendapatkan nasihat bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, baik yang sesama agama maupun yang beda agama. Semuanya kita akan mendapatkan dari nasihat-nasihat para ulama. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sani wa daroji matfataya jirotal alami. Ya uhailal diwal karomi. Ya uhailal diwal karomi. Yang kedua adalah mengapa kita hadir di dalam majelis ilmu?
Karena pada dasarnya apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan adalah dasar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu asasul ibadah. Ilmu adalah pondasi dari ibadah. Apa yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan, baik dari ucapan, perbuatan, sholat kita, sedekah kita, siam kita, kalau didasari dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari para ulama, maka itu menjadi kebaikan, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan, dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Wa man jaa bil hasanati falahu nasru amsalihha, al-ayah. Allah mengatakan barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian di dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti benih yang tumbuh dari benih itu 7 tangkai. Dari setiap tangkai kemudian tumbuh 100 biji. Demikianlah Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya. Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya ketika kita bermajelis ilmu, pada dasarnya kita berjalan menuju kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju mahabbah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya kita hadir di dalam majelis ilmu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang wajib dan juga dengan amalan-amalannya sunnah. Ma yazalu ngabdi yataqarrabu ilayya binafafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Begitulah bagi orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bergerak menuju kebaikan-kebaikan di dalam majelis-majelis ilmu. Insya Allah, Allah akan mencintai, Allah akan memberikan anugerah, dan Allah akan memberikan jaminan surga untuknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.